Mulai dari sekarang kamu gak bisa ngelak lagi, Sandra. Orang yang udah motong kabarin mobil kamu ternyata udah ketangkap sekarang. Dan sekali lagi aku kasih tahu sama kamu, orang itu bakal jadi saksi yang sangat penting di pengadilan buat menjatuhkan hukuman sama kamu. Dan sekarang juga semua buktinya udah jelas kok. Gak lama lagi pasti polisi sekarang bakal kesini nangkep kamu, dibawa ke pengadilan. Untuk kali ini aja, Mbak Sandra tanggung jawab. Karena Mbak Sandra udah nabrak Pak Adi sampai dia kehilangan nyawanya. No, you guys are mistaken. Aku difitnah, itu bukan mobil aku. Sandra! Kamu masih ngarep lagi ya? Hah? Semua bukti sekarang udah ngarah ke kamu semua, Sandra. Rekaman CCTV rumah sakit udah ada. Pengakuan Mbak Dina yang disimpan sama Bu Sintia juga udah ada kok. Masih mau ngelak lagi? Hah? Orang yang motong kabarnya mobil kamu juga udah ketangkap, Sandra. Saran dari aku, sebelum masalah yang makin panjang, kamu selain diri kamu ke polisi, tuntaskan masalahnya. Hah? Masih nggak paham? Enggak. 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 I told you I didn't do it. Bukan salah aku dan aku gak mau disalahin dan aku gak mau ditangkap. This is not my fault. Kamu tunggu sebentar. Mas Kenzo. Sandra! Kasih tahu Kenzo. Kamu tuh lagi-lagi kabur ya, Sandra? Kalau emang bukan kamu pelaku tabrak larinya Mutiara sama Pak Adi, kamu gak bakal kabur kayak sekarang sama kemarin, kan? Benar gak? Kalau nggak salah, hukuman untuk pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Minimal 6 tahun penjara. Dan aku rasa itu nggak terlalu lama buat kamu. Aku pergi bukan karena aku nabrak Mutiara, tapi karena aku gak suka lihat kamu berdua sama Mutiara, Ken. Why can't you get it? No, please. I need to go. Let me go. Kau bakal lebih terhormat kalau kamu nyerahin diri kamu, Sandra. Sandra! Tadi katanya Mas Dikta mau ngomong di jalan. Tapi sampai sekarang, kok masih diam aja ya? Mas Dikta mau ngomong apa sih? Saya izin ngangkat telepon dulu ya, Mas. Ya. Halo, Van. Ivan nelfon Aurel. Aku gak boleh baper dan marah-marah. Kalau enggak, Aurel bakal ngelarang aku buat antar jemput dia lagi. Iya, Mutiara udah sadar dari komanya. Dan kemungkinan lusa atau besok dia udah bisa pulang dari rumah sakit. Kamu juga udah baikan kan? Ya udah, cepet sembuh ya, Van. Mungkin sebaiknya Aurel tahu kalau papanya selama ini sering ngirimin Tante Cynthia bunga.
masih kecil, Mama sama Papa tuh harmonis banget, Mas. Mereka nggak pernah berantem. Tapi makin saya dewasa, mereka malah jadi sering berantem. Ya walaupun hidup saya berkecukupan, dari kecil apa yang saya mau selalu saya dapetin. Tapi masalah tuh selalu aja datang ke keluarga saya, Mas. Saya cuma mau Mama sama Papa balik harmonis. Saya capek ngeliat mereka berantem mulu. Aku pengen kasih tahu kebenaran soal Om Aditya yang selama ini jadi secret admirer Tante Cynthia. Tapi lihat Aurel kayak gini, yang ada aku cuma akan nambah kesedihannya. Kalau aku cerita sekarang, Aurel pasti akan makin hancur. Aku gak mau lihat Aurel hancur. Lebih baik aku gak usah cerita. Mbak Sandra di mana, Mas? Sandra kabur. Saya cuma takut dia kabur dari Jakarta dan bakal lolos dari hukuman. Saya nanti coba telepon Kayla atau Bipa buat gantiin saya di sini nemenin kamu ya. Enggak usah, Mas. Biarin aja, biar nanti Mbak Sandra pasti ketangkep kok sama polisi. Apalagi buktinya udah jelas semua. Mutiara, saya cuma takut kalau Sandra bakal kabur dan dia bakal lolos dari hukumannya. Sandra udah bikin kamu kayak gini loh, Mutiara. Dan dia udah ngebikin Padi meninggal dunia di tempat. Dan gara-gara Sandra juga kamu tidak gagal tahu siapa orang tua kandung kamu. Sandra pantas mendapatkan hukuman, Mutiara. Hukuman yang setimpal. Mas Kenza tadi bilang soal rem dicabut, terus ada orang yang ngelakuin itu. Itu maksudnya apa ya, Mas? Kenapa jadi kayak kesannya Mbak Sandra itu korban yang gak tahu apa-apa? Semalam itu Bu Cynthia kasih tahu saya, katanya Mbak Dina nyuruh orang buat motong kabel mobil remnya Sandra karena Mbak Dina pengen ngasih Sandra pelajaran. Mbak Dina, asisten pribadinya Bu Cynthia. Orang terpercaya Bu Cynthia bakal ngelakuin itu. Nanti saya ceritain semuanya ya. Aku nggak mau sedetik pun ada di sel tahanan. I will do anything buat bebas dari hukuman. Kalau perlu, aku bakal pergi dari negara ini daripada aku di penjara. Karena kalau itu terjadi, masa depan aku pasti bakalan hancur dan Kenzo bakal makin jauhin aku. Gak ada gunanya lagi aku di sini.